Bapak, ini yang disebut dengan dapok. Nah, pemirsa di rumah juga bisa nanti mempraktekkan bagaimana cara menggunakan mesin tanam transplanter. Namun yang paling utama adalah bagaimana membuat persemaian untuk mesin transplanter dengan menggunakan dapok. Dapok itu ini kotak ini. Ya, ini disebutnya dapok. Kotak untuk persemaian. Ya. Selain menggunakan kotak ini, bisa juga membuat sendiri. Membuat sendiri dengan menggunakan kotak dari kayu dengan ukuran seperti ini. Untuk selain alatnya adalah dapok atau dibuat dari kayu, juga kita memerlukan benih yang sudah siap dihambur atau ditanam. Ini benih kira-kira umurnya 3 hari ya, setelah direndam 24 jam, terus diperam kurang lebih 2 hari sehingga timbul akar atau menggigih haruan, ujar Banjar. Selain benih juga kita perlu gelas. Ini gelas, boleh gelas air mineral atau gelas minuman yang kecil seperti ini sebagai ukuran untuk per dapok. Jadi satu dapok ini kita menggunakan benih hanya ini sekitar ya 25 gram untuk benih. Selain itu kita juga perlu tanah. Jadi tanah untuk nanti kita ratakan di sini ya, kita ratakan di dapok ini. Kalau tidak ada tanah sawah, misalkan kita mau melakukannya di pinggir atau di higa rumah, kita bisa menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang dulu dicampur dengan tanah dan disaring. Maksudnya disaring ini untuk membuang batu atau kayu. Karena ketika ada batu atau kayu itu ketika mulut dari mesin tanam itu mencatuk itu mengambil benihnya, itu kalau terkena batu itu akan merusak. Jadi harus bersih. Nanti lumpur yang kita ambil dari sini pun cari lumpur yang lembut, lumpur yang halusnya. Kita cek tidak ada batu atau kayu yang ada di dalam lumpur ini. Ayo kita praktek sama-sama ya. Jadi ini cukup dibariskan di sawah, di lahan yang siap untuk perbenihan. Ini kita ambil tanah yang lembutnya ya, jangan yang kasar. Diambil yang atas, dicek ada batu atau tidak. Ini diratakan bawahnya biar posisinya tidak miring. Ini kalau ada keras-keras, ya ada keras-keras dibuang. Kita ambil yang lembutnya saja. Ini setelah rata, baru kita tebarkan benih padi yang sudah keluar akarnya dengan ukuran 1 gelas ini. Ya, silakan Bapak-bapak dipraktekkan. Penggunaan gelas ini adalah sebagai ukuran bahwa satu dapok ini menggunakan 1 gelas sehingga bisa menghemat benih. Kalau kita tidak ada takaran atau ukurannya, kita tidak tahu nanti berapa jumlah padi yang akan ditanamkan di sini. Jadi ini pemirsa di rumah, ini hasil dari kita semai. Setelah ini kita apakan lagi tadi? Kita taruh di lahan aja. Ya, kita taruh di lahan ya. Jadi kalau mau ditaruh di rumah, ini bisa ditaruh, tapi lebih mudah disemaikan di rumah. Untuk ini kita tunggu sampai 14 hari, 14 sampai 15 hari. Setelah 15 hari dia akan tumbuh dan persemaiannya sudah hijau, siap untuk ditanam dengan menggunakan mesin tanam. Untuk pemirsa di rumah, apabila ada yang ingin ditanyakan,
bisa menghubungi penyuluh pertanian setempat. Bagaimana? Kita nunggu 14 hari lagi. Ini sambil proses peminjaman mesin tanam ke Dinas Pertanian. Ini kita 14 hari lagi kita ketemu di sini karena kan sudah tumbuh ya. Gitu. Bagaimana? Ya. Oke. Ini bisa dilanjutkan nanti. Ya, bisa aja nanti. Ya, kita istirahat dulu. Ini mesin untuk dapoknya tadi pakai sepeda motor, Bang. Jadi bawanya cuma 4. Ya. Karena bisa kita bayang-bayang pakai itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya. Sore nanti lah. Ya. Kita sambil nunggu dapurnya. Ini saya di lokasi lahan yang persemaian padi dengan menggunakan dapok. Ini sudah berumur 14 hari. Ya, sudah bagus ya Pak Panijo ya, Pak Ibrahim, Pak Jito. Hari segini sudah lah. Kayaknya siap ditanam dia. Siap tanam ya. Ini adalah persemaian dapok yang kita lakukan persemaian 14 hari yang lalu. Dan ini sudah siap untuk ditanam dengan menggunakan mesin tanam transplanter. Penggunaan ini cukup mudah ya, karena ini si padi ini kita cara mencabutnya adalah cukup menarik sedikit. Setelah itu kita gulung. Nah seperti ini pemirsa. Jadi ini cukup simpel, tidak perlu dicabut secara manual, tinggal digulung. Setelah ini baru kita taruh di mesin tanam transplanter. Kebetulan mesin tanamnya sudah datang Pak Jo. Sudah diturunkan, kita coba langsung praktek ya. Karena di dalam mesin tadi, kita kembali ke mesin ya. Mesin tadi perlu 4, kita bawa satu-satu. Kita coba langsung praktekkan. Nah, Bapak-bapak dan pemirsa di rumah, ini adalah mesin padi transplanter atau mesin tanam untuk padi. Mesin ini dibuat untuk mempermudah petani dalam menanam karena di sini hemat bibit, hemat biaya, juga hemat tenaga kerja. Ini saya perlu sampaikan beberapa elemen atau peralatan yang ada di dalam mesin ini. Yang pertama ini adalah rak untuk cadangan benih. Jadi cadangan bibitnya ini kita simpan di dalam rak ini. Ini bahan bakarnya adalah menggunakan bensin. Ya, ini ada lubang untuk mengisi bensinnya atau premium. Pertalit bisa juga atau pertamak ya. Jadi pakai bensin udah bisa. Ini ada starternya. Ini ada pengatur gigi. Ini terdiri dari 2 gigi ya, gigi 1 dan gigi 2. Gigi 1 itu agak lambat, gigi 2 agak cepat. Ada juga gigi untuk mundur. Jadi kalau tahan tak atau nabrak galangan itu bisa dimundurkan karena ada giginya. Selain itu, ini adalah rak untuk menaruh bibit. Cara menaruh bibitnya tadi dengan cara digulung. Jadi benih tadi ini bibitnya kita gulung. Setelah digulung ini kita taruh di atas. Ini dia akan turun sendiri. Jadi untuk satu dapok itu ini ada 4 baris, jadi 1 baris untuk 4 dapok. Jadi begitu cara memasangnya. Coba kita praktekkan masing-masing satu, pelan-pelan digulungnya. Kita pasang sini, nanti kita akan hidupkan. Terbalik. Iya. 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 Ini sambil digulung, dibuka ke atas. Iya. Pelan-pelan. Iya, dia akan turun sendiri. Jadi untuk menurunkan benihnya ini ketika dia terlalu tinggi, biar dia nempel ke sini, sini ada setelannya, Pak. Oh iya iya. Ini kita tinggal putar, dia akan turun ke bawah.
Karena di sini setelan nanti ada gigi di dalam raknya ini. Jadi kalau perlu kita tunjul lagi. Ini sudah ada, tinggal krik turun. Ini sudah turun, udah pas ya. Sama seperti di sana juga, setelannya sama seperti itu. Untuk setelan jarak tanam, ya, jarak tanam dan jumlah pengambilan. Ini ya, ini ada. Ini untuk setelan pengambilan, setelan untuk pengambilan benihnya. Ada 90, 50, 70, 45. Jadi untuk pengambilan yang terkecil itu bisa kita lihat dari situ. Ini adalah sebenarnya untuk jarak sisi kiri atau kanan. Jadi ketika kita sudah berbelok, kita lihat garis yang dibuat oleh jarak sisi kanan atau jarak sisi kiri. Jadi ketika kita jalan ini ditaruh, Pak. Jadi terbentuk garis sehingga lurus. Ini untuk starter ya. Nanti kita tarik. Terus ini gigi masuk. Selanjutnya ini ada beberapa tombol-tombol di sini.